Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha bang, pamirsa? Apa kabar? How are you? Oh ya, saudara-saudara, saat ini saya sedang ada misi, saudara-saudara. Mau tahu misi saya? Misi saya adalah saya akan menemui dan mewawancarai seorang tokoh. Beliau adalah tokoh budayawan, pendidikan, kepemudaan, dan satu lagi yang tidak kalah istimewa. Beliau ini dikenal sebagai Kartini Jawa Barat. Kalian tentu penasaran? Oke, tanpa basa-basi, saat ini juga kita langsung meluncur ke rumahnya. Oke? Check it out. Action. Assalamualaikum, sampurasun, Bu Ike. Mohon pisan ya, biasa tepangnya saran Bu Ike nya. Mohon Bu Ike panginten dina waktos ayeuna, tapi hoyong ngingatkeun ya saramena bahwa Bu Ike Dewi Sartika ini adalah beliau sebagai ketua yayasan Pamanah Rasa gitu kan, yang basic budaya yang menjaga nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan juga mewadahi lembaga-lembaga adat ya Bu itu ya. Nah ini luar biasa ya. Budaya sebagai benteng terakhir ya. Bu Ike di sini sebagai ketua dari yayasan budaya tersebut. Tapi saya dengar ini Ibu Ike itu selain sebagai ketua Yayasan Pamanah Rasa, ya, Bu Ike juga pernah membidangi ya beberapa bidang di bidang pendidikan, pariwisata, dan pemberdayaan generasi muda. Barangkali Bu Ike bisa cerita sedikit tentang pengalaman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa diketemukan ya, dengan media Samudra, media redaksi Samudra ya. Redaksi Samudra. Media redaksi Samudra ini walaupun baru muncul tapi kelihatannya sudah begitu aktif ya. Dan tentunya hal seperti ini perlu kita apresiasi ya, karena ini ternyata krunya dan redaksinya anak-anak muda gitu. Nah ini jadi sebetulnya di dalam pembinaan generasi muda itu kita ini harus melihat potensi mana dan bagaimana untuk memberdayakannya sehingga generasi muda itu mau berkiprah gitu ya. Memang ini salah satu tanggung jawab bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri. Jangan sampai situasi sekarang seperti situasi 4.0, situasi obat-obatan terlarang, ya, situasi pergaulan, nah itu merupakan suatu tantangan dan hambatan bagi perkembangan generasi muda itu sendiri. Atau pisannya laras atau di bidang pendidikan anak, generasi muda ini harus mendapat suatu perhatian. Nah, contohnya dengan keadaan pandemi kemarin. Kemudian ada suatu acara demo buruh ya. Itu dimanfaatkan oleh anak-anak
anak muda yang tidak tahu apa-apa, pokoknya mah orang mah yang ningali riungan, yang ningali gogorokan anak pipuluneun gitu. Nah ini yang kita harus perhatikan. Berarti di sini pemerintah kurang memperhatikan keadaan seperti itu. Iya. Walaupun di dalam kaitan ini ada sih dinas yang mengelolanya itu ini, namun terikat dengan program. Iya. Jadi kalau misalkan ada program baru bergerak gitu. Memang nggak sanes kantor oke bergerak gitunya. Komite bergerak kada aya aktos sebenarnya gitu. Nah ini harus disiasati dengan merangkul beberapa komunitas gitu. Betul. Nah komunitas ini harus diberdayakan menjadi suatu partner atau satu mitra kerja dengan pemerintah. Ya, tong dikaitkan dengan program dinas wae gitu. Jadi adalah sesuatu yang memang diraih mereka itu, para komunitas itu. Bersama-sama bergerak untuk membina generasi muda agar generasi muda ini tidak salah sasaran. Gitu. Tidak salah sasaran. Seperti ayeuna kita jangan mengekang mereka untuk bergaul ya. Mangga gitu. Tapi antara lain yang tadi disebutkan pemuda jalanan salah sama ayat tokohna di DT Pak Wi itu dulu mah yang menggarapnya. Pak Wi Prabu, siapa kenal bisa? Eta Pak Wi Prabu. Keliling dunia beliau bawa aheng. Nah, tapi nama suratnya tos henteu gitu. Padahal mah se-Indonesia kata pensiun. Nah, kemudian ini teh harus sama ada salah satu bidang di pemerintahan yang mendekati komunitas itu gitu sehingga mereka itu tidak los gitu betul. Diberikan suatu pembinaan, diberikan suatu pelatihan untuk lebih berkembang lagi, disalurkan minat dan bakatnya apakah tadi di PHRI atau apa gitu. Nah juga kami itu pada waktu yang lalu ada juga kerjasama ya di PHRI itu. Jadi setiap hotel itu harus ada pertunjukan Sunda. Gitu. Wis mantap. Nah pertunjukan Sunda ini apakah dilanjutkan atau tidak gitu, dalam situasi pandemik ini? Cenah berenang henteu ada nu datang gitu aya cenah berenang itu. Tapi harus diakalin gitu. Yang penting sesuai protokol kesehatan Terus gitu sesuai protokol kesehatan. Lalu selain daripada itu juga tadi ada silat ini masuknya kan ke dinas olahraga. Dinas olahraga, pemuda dan olahraga ya. Nah, pada waktu itu juga kami sempat ya dengan Bappenas. Padahal ibu tuh di dinas pariwisata diminta untuk bersama-sama menyusun suatu aksi pemuda di dalam pembangunan desa pemuda itu. Nah ini kalau kita buat bukan berbentuk desa gitu enggak gitu, tapi ya komunitas-komunitas itulah yang nanti kita himpun menjadi desa pemuda gitu. Nah ini belum ada gitu. Belum ada gitu. Nah ini tentunya ya daripada misalkan program pembinaan di hotel sekian hari ya kan sudah selesai gitu. Betul. Saya rugi kadinya gitu kan ya. Sayang sekali. Mereka juga tidak istilahnya continuous gitu ya di dalam pelaksanaan. Nah ini harus continuous gitu. Nah oleh karena itu pembinaan pemuda dalam hal ini tidak lepas dari keberadaan komunitas gitu. Nah pencak silat kan ada komunitasnya. UMKM ada semua kontak tadi lah. Jadi untuk nyalur-nyalur ke nata terus ayah. Kemarin saja kita lihat bahwa di Bandung ini sudah ada
Parpi ya, organisasi Parpi. Nah, ini bisa kita kerjasama gitu. Jadi pemuda di jalanan atau di mana, kalau dia bisa berperan bagus mah bisa ikut gitu dalam seni pertunjukan, produksi ya. Nah, lalu ke ini ke lukisan ya. Memang lukisan itu bagus sekali ya kalau misalkan kita tata atau ngagaloleh di sisi jalan. Nah, kreatif kita para pemuda teh sok apa supaya di Braga itu lebih indah gitu. Kerjasama dengan komunitas pelukis jalanan gitu kan. Pelukis di jalan gitu, bukan jalanan, pelukis di jalan ini kerjasama. Nah, bentuk nanti seperti pameran pinggir-pinggir jalan, ulah balata digoler-golerkan, itu nilai seni itu kan. Betul. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ini harus pemuda lihat ke sana. Betul. Nah, kemudian juga kita bisa kerjasama dengan hotel. Nah, kebetulan Ibu juga pernah menjadi anggota di IWPI ya, Ikatan Wanita Pelukis gitu di ini jalan Tengku Umar ya. Oh iya, saya pernah lewat itu Ikatan Wanita. Antara lain yang tadi disebutkan pemuda jalanan, salah sama ayat tokohnya di Diteng Pak Wi itu dulu mah yang menggarapnya. Pak Wi Prabu, siapa kenal bisa. Eta Pak Wi Prabu. Keliling dunia beliau bawa aheng. Nah, tapi nama suratnya tos henteu gitu. Padahal mah se-Indonesia kata pensiun. Nah, kemudian ini teh harus sama ada salah satu bidang di pemerintahan yang mendekati komunitas itu gitu, sehingga mereka itu tidak lost gitu ya. Betul. Diberikan suatu pembinaan, diberikan suatu pelatihan untuk lebih berkembang lagi, disalurkan minat dan bakatnya. Apakah tadi di PHRI atau apa gitu. Nah, juga kami itu pada waktu yang lalu ada juga kerjasama ya di PHRI itu. Jadi setiap hotel itu harus ada pertunjukan Sunda. Gitu. Wis mantap. Nah, pertunjukan Sunda ini apakah dilanjutkan atau tidak gitu dalam situasi pandemik ini? Cenah berenang henteu reun heula da nu datangna kitu aya cenah berenang itu. Tapi harus diakalin gitu. Yang penting sesuai protokol kesehatan Terus gitu sesuai protokol kesehatan. Lalu selain daripada itu juga tadi ada silat ini masuknya kan ke dinas olahraga. Dinas olahraga, pemuda dan olahraga ya. Nah, pada waktu itu juga kami sempat ya dengan Bappenas. Padahal ibu tuh di dinas pariwisata diminta untuk bersama-sama menyusun suatu aksi pemuda di dalam pembangunan desa pemuda itu. Nah, ini kalau kita buat bukan berbentuk desa gitu enggak gitu, tapi ya komunitas-komunitas itulah yang nanti kita himpun menjadi desa pemuda gitu. Nah, ini belum ada gitu. Belum ada gitu. Nah, ini tentunya ya daripada misalkan program pembinaan di hotel sekian hari ya kan sudah selesai gitu. Betul. Tasnya rugi kadinya gitu kan ya. Sayang sekali. Mereka juga tidak istilahnya continuous gitu ya di dalam pelaksanaan. Nah, ini harus continuous gitu. Nah, oleh karena itu pembinaan pemuda dalam hal ini tidak lepas dari keberadaan komunitas gitu. Nah, pencaksilat kan ada komunitasnya. UMKM ada. Semua kontak tadi lah. Jadi untuk nyalur-nyalurkeun terus aya. Kemarin saja kita lihat bahwa di Bandung ini sudah ada kelompok
ya, organisasi Parpi. Hmm. Nah, ini bisa kita kerjasama gitu. Jadi pemuda di jalanan atau di mana, kalau dia bisa berperan bagus mah bisa ikut gitu dalam seni pertunjukan, produksi ya. Nah, lalu ke ini ke lukisan ya. Memang lukisan itu bagus sekali ya kalau misalkan kita tata atau ngagaloleh di sisi jalan. Nah, kreatif kita para pemuda teh sok apa supaya di Braga itu lebih indah gitu. Ya. Kerjasama dengan komunitas pelukis jalanan gitu kan. Pelukis di jalan gitu, bukan jalanan, pelukis di jalan ini kerjasama. Nah, bentuk nanti seperti pameran pinggir-pinggir jalan, ulah balata digoler-golerin, itu nilai seni itu kan. Betul. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ini harus pemuda lihat ke sana. Betul. Nah, kemudian juga kita bisa kerjasama dengan Hotel. Nah, kebetulan Ibu juga pernah menjadi anggota di IWPI ya, Ikatan Wanita Pelukis gitu di ini jalan Tengku Umar ya. Oh iya, saya pernah lewat itu Ikatan Wanita